Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin tidak terlambat untuk kita menceritakan ke Allah, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Maaf lahir dan batin, moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Amin. 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 Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul istiqamah. Amin ya Allah. Seperti memberikan anugerah kepada kita di bulan Ramadan, menambah hasil selama bulan Ramadan juga istiqamah dengan mengharapkan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan rahasia. Amin. Amin. Allahumma shalli alaihi. Dan dipilih salah satu kitab yang bertajuk Akhlaqul Nabi, Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Imam Al-Asbahani, yang mana saya perhatikan kitab ini kepada dua perhatian. Juz pertama sampai pertengahan pada kitab Bukhari pada minggu hari Ahad yang kedua dalam majelis Majelis Husna, dan alhamdulillah yang kedua daripada kitab ini yang pada dalam majelis hari Allah yang ingin mengikuti daripada awal kita atau pertengahan kita boleh menghadiri pada majelis hari Allah dan juga majelis Majelis Husna di Masjid Bukhari setiap hari Ahad yang kedua. Jadi situ ada sesuatu dua kali Ahad yang kedua dan keempat. Kepikiran sendiri saya sendiri pada hari Ahad yang kedua, insyaallah. Dalam bahasa yang lalu kita sampai kepada hadis yang ke-538. Malam ini kita akan membacakan hadis yang ke-539. Akhbarana Ibnu Abi Asim an-Nabi, akhbarana Abu Bakar bin Abi Syaibah, akhbarana Ubaidillah bin Musa, akhbarana Israil an Abi Ishaq al-Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma shalli alaihi. yanamu awwal al-layli wa yuhyi akhirahu. Hadis yang diriwayatkan daripada Siti Aisyah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya adalah tidur di awal malam lalu menghidupkan akhir malamnya. Ini adalah merupakan keadaan Rasulullah yang tidak diketahui kecuali oleh ahli keluarganya. Karena keberadaan malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumah, maka tak seorang pun yang tahu keadaan Rasulullah di dalam rumah kecuali ahli keluarganya, yaitu istrinya ataupun anaknya ataupun orang yang terdidik di dalam rumah Rasulullah seperti Ali bin Abi Thalib ataupun Sayyidina Abdullah bin Abbas ataupun Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Thawban yang menjadi bapak itu berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. As-sahabah kerap untuk bertemu dan melihat kepada pergerakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meniru dan meneladani bila mana Nabi berada di luar ataupun bersama dengan as-sahabah dalam bepergian. Tapi di dalam rumah tak seorang pun yang tahu kecuali ahli keluarganya. Maka as-sahabah radhiyallahu anhum tidak merasa cukup dengan apa yang mereka tahu akan keadaan Nabi
Dalam masalah tidur, semua kita tidur. Tak seorang pun daripada kita yang tak tidur. Tapi di sana ada orang yang tidur awal malam, ada orang yang tidur tengah malam, ada orang yang tidur akhir malam, ada orang yang tak tidur sepanjang malam. Kamu juga tidur. Mungkin orang yang jaga malam, umpamanya security, umpamanya ada keadaan-keadaan tertentu seseorang juga tidur malam. Tidur itu adalah pertemuan kepada tubuh badan kita dengan di badan kita ada apa? Sesungguhnya badan kamu itu mempunyai hak untuk kamu penuhi. Waqti kulli haqqin haqqah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikan yang mempunyai hak-haknya. Apa saja yang mempunyai hak ke atas kita wajib untuk memenuhi hak. Ia bukan hanya terhad kepada istri, kepada suami, hak anak kepada ayah dan ibu, ataupun hak suami kepada istri, hak orang tua kepada anak, hak jiran dengan jirannya, hak kawan dengan kawannya, tapi hak pada diri sendiri itu adalah juga bahagian daripada hak yang wajib untuk dipenuhi. Hak kepada tubuh badan kita. Ada kebaginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kepada seorang sahabat yang panjang malam dia mulai. Maka Nabi menegur kepada sahabat itu untuk memberikan hak kepada tubuh badannya untuk berehat. Seorang sahabat mengatakan nak berpuasa dan tidak berbuka. Nabi tegur tak boleh. Orang sahabat tak nikah dalam hidupnya, karena habiskan masa di dalam ibadah. Nabi tegur kepada orang itu karena masing-masing mempunyai hak, makanya disuruh kepada sahabat itu agar supaya memberikan yang mempunyai hak ke atas hak. Termasuk itu badan kita. Inna di badan kita ada apa? Badan kamu mempunyai hak kepada kamu untuk kamu sendiri. Apakah untuk badan itu rehat? Maka saya katakan rehat itu dengan tidur, umpamanya boleh tidur sudah masuk. Tapi Siti Aisyah memberitahukan kalau kamu nak tahu bagaimana Nabi memberikan hak kepada tubuh badannya itu dengan tidur, dan ingin kamu mendapatkan bahagia dan rahasia akan hak badan yang patut untuk kamu tunaikan, datang kamu meniru macam mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memenuhi hak tubuh badannya sendiri. Walaupun Nabi Rasulullah ini adalah seorang yang amat luar biasa kekuatannya, itu seorang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Rukan. Rukan ini adalah orang yang dikenal dengan orang yang kuat dan dikenal dengan kemusti atau orang yang bermusti yang tak terkalahkan. Namanya Rukan. Hingga dikatakan kalau dia berdiri di atas sejadah atau karpet yang terbuat daripada kulit, kalau tidak ditarik kulit itu dengan 15 orang, dia tak boleh jatuh daripada ketika memijak itu kulit yang dipijak oleh Tuhan, karena berat badannya kuat dan tegak, tak pernah dikalahkan di dalam musuh. Hingga pada suatu hari dia mengatakan kepada Rasulullah, dia tidak beriman. Dia mengatakan, ya Muhammad, kalau kau boleh kalahkan aku dan bermusuh, aku akan beriman kepada kau. Katanya, betul kau akan beriman? Ya. Ayo, kita bermusuh. Ya Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bermusuh dengan Nabi kita diri uang, terus jatuh. Cepatnya Nabi itu merobohkan tubuh badan Tuhan, menyebabkan Tuhan tak percaya bahwa badan itu jatuh ke bawah. Masa dia gimana tidak percaya?
dapat dikalahkan dan dirobohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, one more. Karena yang kedua, dirobohkan